Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan pertama pelajaran seni budaya dengan materi konsep budaya. Yang pertama, pengertian budaya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya atau budi yang berarti akal atau budi yang kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya berasal dari kata budi, daya. Budi itu berarti akal dan daya itu perbuatan. Sehingga dapat diartikan bahwa budaya adalah hasil dari akal dan perbuatan manusia. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, budaya adalah semua hasil karya rasa dan cipta masyarakat. Menurut Kunchara Ningrat, kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Menurut Linton, budaya adalah segala pengetahuan pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat, di mana hal tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Berikutnya, unsur budaya. Menurut Clarkson, unsur budaya ada 7 yang disebut cultural universals. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, tempat tinggal, alat-alat rumah tangga, senjata, alat produksi, alat berburu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sistem mata pencarian dan sistem ekonomi. Apakah mereka berburu, beternak, nelayan, barter, dan sebagainya. Berikutnya sistem kemasyarakatan yang mencakup sistem kekerabatan seperti penamaan marga-marga, terus kemudian sistem perkawinan, apakah matrilianisme atau patrilineal. Yang keempat ada bahasa, baik secara maupun secara lisan. Kelima ada kesenian, seni rupa, seni suara, seni gerak, seni tari, dan sebagainya macam-macam. Yang keenam ada sistem pengetahuan, dan terakhir ada sistem religi atau sistem kepercayaan yang dianut oleh sekelompok masyarakat pada suatu daerah. Berikutnya, kebudayaan material dan non-material. Jadi, budaya itu ada yang bentuknya material, ada juga yang non-material. Yang material itu wujudnya fisik, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan yang non-material itu sifatnya abstrak, berupa ide atau gagasan, misalnya sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, fungsi budaya. Yang pertama, budaya berfungsi untuk menjadi pedoman hidup dan berperilaku. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk nilai-nilai dan norma-norma ataupun hukum. Makanya budaya ini biasanya itu diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, budaya juga berfungsi sebagai alat media yang membantu hidup manusia dalam wujud penciptaan teknologi seperti pembuatan alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, rumah, tempat berlindung, tempat ibadah, atau mode transportasi. Yang ketiga, budaya juga berfungsi alat kontrol sosial atau tata tertib di masyarakat. Karakteristik atau ciri kebudayaan. Yang namanya budaya itu punya ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, budaya itu mempelajari perilaku manusia. Kemudian, budaya itu sifatnya abstrak, berupa ide, gagasan, atau keyakinan. Yang ketiga, budaya merupakan produk manusia diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Kemudian budaya itu juga meliputi nilai dan pengetahuan.
Yang kelima, meliputi objek materi. Nah, selain tadi abstrak bentuknya, bisa juga diwujudkan dalam bentuk teknologi. Kemudian diturunkan terus turun temurun oleh anggota masyarakat. Itu ciri-cirinya budaya. Nah, terus ada lagi, budaya merupakan cara hidup, ya. Terus kemudian seringkali menghadapi perubahan atau dinamis, jadi nggak stuck, dia terus berubah supaya tidak hilang dimakan zaman. Selain ciri, budaya juga memiliki sifat atau hakikat. Yang pertama, budaya itu sifatnya universal, tapi punya ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi ataupun dengan lokasinya. Contohnya misalnya pernikahan, sama menyatukan dua keluarga, tapi cara nikah di Betawi dengan cara nikah di Padang gitu misalnya, itu caranya beda, ya, adat istiadatnya berbeda. Sifat yang kedua itu stabil tapi juga dinamis. Jadi seiring perkembangan zaman, si budaya ini bisa mengalami perubahan-perubahan yang pada umumnya itu terjadi secara bertahap, nggak secara langsung. Kenapa dia berubah? Dia berubah supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, supaya si budaya ini tidak mati atau hilang dimakan zaman. Jadi dia harus dinamis. Sifat budaya yang selanjutnya adalah dia selalu menentukan jalan kehidupan manusia. Jadi budaya itu sebuah atribut manusia, dia mengisi kehidupan manusia, membantu kehidupan manusia, tapi kebudayaan ini juga menentukan arah kehidupan manusia ke depannya. Kalau budayanya barbar, maka kehidupan barbar. Kalau budayanya baik, maka hidupnya akan baik. Perubahan budaya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin bahwa budaya itu bisa berubah atau berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, gimana sih caranya budaya itu berubah? Nah, kita lihat nih, ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama, invention atau penemuan atau terciptanya hal-hal yang baru. Misalnya kayak teknologi, ya. Dulu orang bergerak naik kuda, sekarang ada mobil, orang berpindah menggunakan mobil. Selanjutnya ada discovery atau penemuan terhadap suatu benda atau terhadap sebelumnya. Misalnya teori gravitasi yang kemudian akhirnya menimbulkan teknologi baru hasil dari teori tersebut. Yang ketiga ada difusi atau proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Jadi misalnya budaya yang satu menyebarkan budaya ke daerah yang lain, sehingga budayanya menjadi lebih maju dari sebelumnya karena terciptanya akulturasi budaya gitu. Wujud kebudayaan. Selain sifat dan ciri, budaya juga memiliki wujud. Apa itu? Yang pertama, menurut pencarian Ningrat itu berupa gagasan. Yang kedua itu sistem budaya. Yang ketiga itu sistem sosial, interaksi manusia, yang mana itu wujudnya abstrak. Nah, yang keempat ada budaya fisik, ya, itu bisa candi, terus alat perang, senjata, dan lain-lain. Oke, untuk pertemuan pertama saya rasa cukup. Apabila nanti ada yang jelas atau mau ditanyakan, bisa kita lanjutkan di pertemuan kedua melalui live Instagram. Kalian bisa nanya di situ nanti ya. Itu aja dari saya. Silakan nanti dilihat tugasnya apa di aplikasi di sekolah.id. Terima kasih. Assalamualaikum.